Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih pada MTS kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Di sini saya akan membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat sendiri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur dan merupakan salah satu kewajiban yang dikerjakan oleh pria agar sholat Jumat ini dapat dilaksanakan secara sempurna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang sedang dalam kegiatan berdagang atau melakukan pekerjaan ini diwajibkan untuk berhenti, dan orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat sendiri diantaranya ada orang Islam, lalu laki-laki, orang yang merdeka, dan tentunya bukan seorang budak, balik, cukup umur, akil dan berakal, sehat tentunya, dan mungkin atau bisa disebut sebagai penduduk setempat dan bukan seorang musafir. Nah, waktu dilaksanakannya sholat Jumat sendiri ini dilakukan pada apabila matahari sudah tergelincir, yang biasa kita sebut dengan waktu zuhur. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya lakukanlah sholat Jumat di mana saja kalian berada, seperti itu. Nah, selanjutnya hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat sendiri merupakan sebuah simbol dari persatuan umat Islam, dikarenakan pada saat itu semua orang Islam yang mengerjakan sholat Jumat tidak dibedakan dengan adanya kasta ataupun derajat, tua, muda, miskin dan kaya, itu sama saja, sama-sama sedang melakukan ibadah sholat Jumat, seperti itu. Semoga pembahasan yang saya bawakan dapat dipahami. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoirul Muklisin. Saya dari kelas PAIE. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 ini, yaitu mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sholat jamak. Sholat jamak itu adalah meringkas 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Misalnya yaitu sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Dan adapun ketentuan untuk bisa melaksanakan sholat jamak ini, yang pertama syaratnya yaitu dalam perjalanan minimal 83 km. Yang kedua, perjalanan itu bukan bertujuan untuk melakukan hal yang maksiat. Yang ketiga, sholat jamak harus dilakukan saat masih dalam perjalanan. Dan sholat jamak ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim yaitu meringkas 2 waktu sholat di waktu yang pertama. Contohnya yaitu sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Sedangkan jamak takhir yaitu meringkas 2 waktu sholat yang dilakukan di akhir. Contohnya yaitu sholat duhur dan asar dilakukan pada sholat asar, dan sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada sholat isya. Itulah penjelasan untuk sholat jamak ya. Dan selanjutnya yaitu sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi rakaat
sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh, yaitu seperti musafir dan sebagainya. Yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya, yang dimana rakaat aslinya yaitu 4 menjadi 2 rakaat saja. Untuk sholat qashar ini yaitu sholat zuhur dengan sholat asar dan maghrib dengan isya. Untuk begitu juga dengan niat yang lain, tinggal mengganti sholatnya saja. Selanjutnya qashran lillahi ta'ala. Itulah penjelasan dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan kaifiyah sholat dalam berbagai keadaan. Yang pertama adalah sholat dalam keadaan sakit. Pada umumnya sholat itu dilakukan dengan berdiri dan mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, sholat dalam keadaan sakit ini dapat dilakukan ketika orang tidak mampu berdiri, itu dapat dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, dapat dilakukan dengan terbaring di kasur. Seperti hadis Nabi, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ada pada diri saya penyakit basir. Nah, lantas Nabi Muhammad menjawab, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu, sholatlah dengan terbaring. Selanjutnya adalah sholat dalam kendaraan atau dalam perjalanan. Selama berpergian, orang Islam diisyaratkan dan dibolehkan untuk mengqashar sholat. Hal ini ditetapkan berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun ketetapannya itu ada dalam surah An-Nisa ayat 101, yang berarti, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu atau meringkas. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sudah diajarkan kepada kita dari dulu, yaitu tentang bab jamak qashar, yaitu meringkas atau menggabungkan sholat. Bisa dilakukan pada sholat zuhur dan asar, dan seterusnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu bahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Pasti tidak asing dengan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Itu singkat saja, untuk sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan, atau yang pada zaman dahulunya itu yang sunnah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Contoh sholat sunnah muakkad itu, atau contoh sholat sunnah yang dikuatkan itu seperti halnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, seperti 2 rakaat sebelum subuh, seperti doa 2 rakaat sebelum isya dan setelahnya. Terus kemudian witir juga, itu juga termasuk contoh dari sholat sunnah muakkad. Terus kemudian sholat tahajud, seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk sholat sunnah ghairu muakkad itu sholat sunnah yang tidak dikuatkan, tidak seperti sholat sunnah muakkad, itu yang bisa dikatakan mandub atau boleh. Jika dikerjakan juga mendapat pahala, jika tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti sholat tahiyatul masjid, seperti itu. Nah, di sini untuk ketentuan-ketentuan sholat sunnah muakkad ataupun sholat sunnah ghairu muakkad, itu yang pertama tidak didahului oleh iqomah, adzan dan iqomah. Jadi
seperti sholat rawatib itu kan sholat yang mengiringi sholat fardu, maka di situ nanti contohnya dua sebelum sholat subuh seperti itu. Jadi tidak boleh dilakukan setelah adzan subuh seperti itu. Jadi harus sebelum adzan itu melakukan sholat sunnah rawatib itu tadi. Terus kemudian yang kedua dilaksanakan secara munfarid. Munfarid itu apa? Yaitu sendiri, tidak berjamaah seperti itu. Terus dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya seperti itu. Terus kemudian dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, tidak apa-apa, jumlahnya 2 rakaat lebih tidak apa-apa, cuman setiap 2 rakaat salam seperti itu. Terus kemudian tempat melaksanakan sholatnya itu lebih baik berbeda dari sholat fardunya gitu. Seperti sholat rawatib, contohnya seperti sholat rawatib itu jika dilaksanakan di tempat sini, kemudian nanti sholat fardunya agak geser sedikit seperti itu. Makna jelasnya seperti itu. Terus bacaan sholat sunnah ini dibaca siri saja. Siri itu apa? Siri itu lirih bahasanya, itu nggak keras, seperti apa ya, berbisik ya seperti itu. Terus tidak boleh jahar itu apa? Keras, jahar itu keras seperti itu. Untuk singkatnya kurang lebih untuk sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad seperti itu. Jadi perbedaan dari keduanya ya itu tadi, sholat sunnah yang dikuatkan dan sholat sunnah yang tidak dikuatkan, maksudnya biasa aja, mandub seperti itu boleh. Lebih baik jika bisa kita juga aktif untuk melaksanakan sholat sunnah yang muakkad itu tadi, yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita kan sebagai umatnya seperti itu. Kurang lebih untuk sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad seperti itu. Nanti kurang lebihnya bisa dibaca di makalah atau bisa browsing baca buku seperti itu.